Sejahtera untuk kita semua, anak-anakku kelas 6 yang baik. Hari ini pantas kita mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat-Nya yang telah kita terima. Oleh karena itu, karena berkat-Nya kita dapat berjumpa dalam pelajaran agama Katolik walaupun masih melalui HP. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita mohon berkat Tuhan agar Tuhan menolong kita, menguatkan kita dalam melaksanakan tugas kita setiap hari. Untuk itu, Pak Guru mengundang kita semua untuk ambil sikap dua yang bagus, lipat tangan dan tundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang kudus, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas semua berkat-Mu kepada kami, teristimewa pada hari ini. Kami dapat bertemu dengan anak didik kami walaupun melalui HP dalam pelajaran agama Katolik. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkati kami, bimbing kami, supaya kami dikuatkan dan disemangati sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kami puji Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk kita semua dan semoga Tuhan memberkati kita dan menguatkan kita dalam melaksanakan semua tugas kita. Selamat mengikuti pelajaran hari ini. Materi kita hari ini adalah keprihatinan yang dihadapi oleh penduduk dunia. Manusia dengan otaknya mampu menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Maka dengan ilmu pengetahuan itu mereka menciptakan teknologi. Dengan teknologi manusia mendapatkan kemakmuran dan berbagai kemudahan. Namun demikian kemakmuran dan kemudahan itu belum dinikmati oleh semua orang di seluruh dunia. Ada sebagian orang berlimpah makanan dan pakaian. Namun ada orang-orang yang sangat sulit untuk mendapatkan makanan dan pakaian. Kemudahan hubungan satu dengan yang lain dapat membantu manusia untuk hidup tolong-menolong. Seperti ketika terjadi bencana alam di negara-negara lain. Dan dengan segera warga dunia turut membantu. Kemudahan hubungan itu membawa serta akibat negatif. Misalnya, krisis ekonomi suatu negara dapat menyebar dan mempengaruhi pada negara lain, terutama negara yang ekonominya kuat. Terkait dengan lingkungan hidup, teknologi membawa keprihatinan seperti bertambahnya penduduk bumi yang sangat cepat, pencemaran air dan udara, perubahan cuaca, pembabatan hutan, punahnya berbagai hewan dan tumbuh-tumbuhan. Banyak negara dan kota-kota besar di seluruh dunia sudah mengalami yang namanya kekurangan air bersih dan juga mengalami polusi udara.
Polusi udara yang berlebihan tentu menyebabkan perubahan cuaca dan pemanasan global. Pemanasan global akan berakibat atau berpengaruh terhadap kemunculan berbagai penyakit, terjadinya kekeringan, terjadinya kebakaran hutan, dan mengakibatkan banjir. Banjir membawa dampak dari erosi lapisan tanah subur. Di bidang pertanian, penggunaan pestisida umumnya merusak sebagian besar ekosistem dan kesuburan tanah. Kerusakan ekosistem berdampak pada kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. Banyak hewan dan tumbuhan yang mati. Kenapa? Karena kerusakan ekosistem, krisis udara bersih, dan polusi udara juga diakibatkan karena adanya penebangan hutan dan perubahan fungsi hutan. Berkurangnya luas hutan akan berakibat pada menipisnya cadangan udara bersih. Kerusakan hutan mengakibatkan hancurnya ekosistem sehingga membuat air dan udara berkurang. Maka menjaga ekosistem, melestarikan hutan, tentu membuat cadangan air dan udara bersih semakin terjaga dan terpelihara kualitasnya. Untuk memperlancar hubungan kerjasama antar negara-negara, maka dibentuklah yang disebut dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau yang disingkat dalam bahasa Inggrisnya ASEAN. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, sekali lagi, yang dalam bahasa Inggris merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Organisasi ASEAN itu didirikan di sebuah negara, yaitu di negara Bangkok, Thailand, yaitu pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Dan negara-negara yang ikut mendirikan organisasi ASEAN tersebut adalah: pertama, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand sendiri. Tujuan pendirian Perhimpunan Bangsa-Bangsa atau ASEAN antara lain: 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. 3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan teknik. 4. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Dan yang kelima, meningkatkan kerjasama
untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Perhimpunan bangsa-bangsa dibentuk untuk saling membantu mengatasi masalah-masalah bangsa masing-masing dan mengatasi masalah bersama. Sebagaimana masyarakat ASEAN dan perhimpunan bangsa-bangsa yang lain, setiap warga dunia perlu bekerja sama mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Kita harus ikut ambil bagian untuk mengatasi masalah-masalah dunia, baik langsung maupun tidak langsung. Kita ikut terlibat secara langsung dapat dilakukan dengan menjadi anggota Badan Dunia, seperti Palang Merah dan pencinta lingkungan. Keterlibatan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan ambil bagian dalam pelestarian lingkungan, seperti gerakan penghijauan dan kebersihan di lingkungan masing-masing. Hubungan gereja dan warga di seluruh dunia sangat erat, teristimewa dengan mereka yang menderita. Sebagaimana digambarkan pada kalimat yang sama, kalau bumi dan warga bumi menderita, gereja juga ikut menderita. Kalau bumi dan warga bumi bergembira, maka gereja juga ikut bergembira. Gereja selalu ambil bagian apa yang dialami bumi ini, terutama bagi mereka yang menderita. Ambil bagian maksudnya adalah membantu mengatasi penderitaan. Nah, demikianlah penjelasan Pak Guru hari ini. Semoga kalian dapat mengerti dan memahaminya, serta dapat ikut serta memelihara, melestarikan alam lingkungan ciptaan Tuhan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dan hendaknya melalui pelajaran ini kita juga ikut berpartisipasi, ambil bagian dalam penderitaan atau keprihatinan yang dialami oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia, dengan cara menolong mereka mengumpulkan dana solidaritas. Sekian dan terima kasih. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, maka kalian mengerjakan tugas ini dengan baik. Dan sesudah kamu jawab, tolong kirimkan jawabanmu ke WA Pak Guru Agama. Sampai jumpa. Terima kasih. Demikianlah penjelasan dari Bapak Guru tentang materi pelajaran kita hari ini. Tadi kita buka dengan doa dan kita akhiri dengan doa seraya bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa belajar hari ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih kembali kami aturkan kepadamu atas berkat-Mu sehingga kami dapat belajar agama Katolik hari ini. Kami mohon semoga apa yang kami pelajari dapat kami mengerti, khususnya dapat dimengerti oleh anak didik kami. Berkati kami Tuhan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, agar kami mampu melaksanakannya demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah guru dan orang tua kami masing-masing,
agar mereka juga tetap sehat dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi menjelang siang. Salam, sampai jumpa.